Halo Bola Sporter, kali ini bersama saya Adianto Mahindra Putra, jurnalis dari Tes Olimpik. Kami akan membahas soal preview seputar seri balap keempat MotoGP Amerikas yang akan berlangsung di sirkuit Amerikas Austin, Amerika Serikat pada akhir pekan ini, yaitu tanggal 8 sampai 10 April 2022. Dan saya nggak sendirian di sini, kalau sama saya ada dua rekan saya dari Tes Olimpik, yaitu Mas Agung Kurniawan dan Mas Wahid Fagur Anas. Dan MotoGP oke ya. Dan MotoGP Amerika sekali ini menarik ya, karena akan berlangsung ketika MotoGP sedang kompetitifnya. Kalau dilihat dari persaingan yang saya bilang seimbang, 9 podium yang bisa tersedia diisi 9 pembalap berbeda, artinya nggak ada pembalap yang sejauh ini 2 kali naik podium. Dan ini menarik karena juga selain persaingan yang ketat, pemenang lomba itu dan podium juga sulit ditebak. Kemarin aja nggak ada yang nyangka ya Aprilia menang dengan Alex Espargaro, walaupun Mas Agung dan Mas Wahid benar ya nebak Espargaro naik podium, tapi kalau kemenangan saya yakin pasti nggak menyangka ya kemarin. Iya, benar-benar luar biasa banget Alex Espargaro kemarin. Dan kalau ada persaingannya gimana nih kalian melihatnya? Kalian kan ya oke lah, MotoGP dalam beberapa tahun terakhir memang persaingannya seimbang dan susah ditebak, tapi yang 3 balapan ini benar-benar kayak nggak tahu gitu loh, balapan siapa yang nebaknya ini yang menang ini gitu. Gimana kalian melihatnya? Ya ini kan itu ya bisa jadi kayak setelah hilangnya Valentino Rossi ini MotoGP gak ada masalah itu untuk menemukan atau menghadirkan persaingan yang menarik. Justru di musim ini tuh sangat menarik karena semua tim, semua pembalap itu mempunyai peluang besar untuk menang, dan ini juga sebagai bentuk dari kesiapan mereka waktu 2 tes pramusim di Malaysia dan Indonesia ya. Jadi inovasi yang mereka lakukan, terus pengembangan motor dan persiapan mereka sudah cukup matang untuk menghadapi musim ini. Jadi ya hasilnya ya seperti ini. Balapan sulit diprediksi, siapa yang menang juga belum tahu gitu. Oke, kalau Mas Fagur gimana lihatnya? Yang persaingan nggak ketebak ini? Iya, tiap 3 balapan ya selalu beda orangnya, tiap pengisi podium beda-beda, pemenangnya juga beda-beda. Ini malah bagus ya. Ini juga dibilang MotoGP semakin menarik, nggak monoton, nggak itu aja pemenangnya kita tahu. Jadi semakin merasa penonton itu, penggemar MotoGP itu penasaran nih, tiap serinya siapa lagi yang bakal naik podium, siapa lagi yang bakal juara, karena ya itu tadi tiap selain Honda, Yamaha, dan Ducati itu yang selalu mendominasi selama ini, itu mulai harusnya waspada karena tim-tim Aprilia, KTM, Suzuki itu udah mulai bangkit, perkembangannya juga bagus, dia juga selama ini juga pembalapnya juga cukup bagus. Kemudian itu tadi karena mereka bisa memanfaatkan lah tes pramusim, bisa jadi kemudian kekuatan tim dan pembalap di musim ini tuh sangat merata gitu. Ya. Oke. Tadi juga agak ngomong soal pembalapan ya, mungkin pabrikan juga agak beda karena biasanya kan MotoGP dikuasai pabrikan Jepang ya, kayak Yamaha, Suzuki, Honda itu kan ya dari tahun kalau nggak salah tahun 1975 tuh cuma sekali pabrikan non Jepang ya jadi juara MotoGP, dan tahun ini malah 3 pabrikan itu kayak melempem semua, padahal 3 pabrikan lain kayak berbagi kemenangan. Di Qatar yang menang Ducati, di Indonesia yang menang KTM, terus yang di Argentina yang menang Aprilia, yang 3 pabrikan Jepang itu malah kayak menghilang gitu ya, podium tapi nggak bagus banget kayak Honda. Padahal Honda sama Suzuki kalau saya lihat di tes musim tuh peningkatannya yang paling salah satu yang paling signifikan. Kalau Yamaha mungkin memang tes musim ya biasa aja, mungkin mereka udah pede tadi dengan motor kemarin. Kalau Mas Agung sama Mas Farouk melihatnya gimana? Kenapa 3 pabrikan Jepang ini kayak kurang masih melempem gitu di 3 balapan ini? Ya ini 3 balapan yang sulit ya buat Honda, Yamaha, dan Suzuki ya, karena mungkin juga mereka kurang memaksimalkan waktu di tes pramusim. Mereka seperti mempunyai masalah-masalah mereka sendiri kayak Yamaha.
Fabio Quartararo juga udah sempat komplain kalau nggak bisa naikin top speed, ya dia juga akan mikir-mikir lagi untuk pindah tim. Honda juga ini yang paling aneh ya, dia di tes pramusim itu percaya diri kan ya. Kalau motornya sekarang RC200V yang baru ini nggak kayak dulu lagi, nggak susah-susah, nggak Marquez sentris istilahnya, tapi ya kenyataannya gimana, cuma Paul Espargaro yang baru naik podium itu pun juga di Qatar. 2 seri terakhir dia juga struggle, terutama waktu di Mandalika itu parah banget struggle-nya. Suzuki juga begitu, dan dia baru menemukan feel-nya waktu di Argentina kemarin sama Alex Rins ya. Jadi ini benar-benar musim yang 3 balapan awal, musim yang berat bagi 3 pabrikan Jepang itu sih. Gitu. Pak Faru gimana? Pak Faru lihatnya? Ya, saya melihatnya memang Honda ini pramusim ya cukup percaya diri karena Paul Espargaro bilang motor terbarunya dari Honda ini cukup aman, terbukti cukup aman, cukup kencang, dia bisa mulai beradaptasi dengan motornya. Dia juga sebelum balapan di Qatar dia juga mulus bisa podium ketiga, walaupun dia harusnya bisa podium pertama saat itu, namun yaitu apapun bisa terjadi di balapan. Kemudian di Indonesia Paul Espargaro yang di track plus ditambah lintasan hujan itu memang cukup sulit dari beberapa pembalap itu. Paul Espargaro dari Suzuki juga Joan Mir dan Rins. Kemudian di Argentina dia Espargaro juga mulai sebenarnya bagus, tapi kurang beruntung karena terjatuh ya baru saja. Kemudian di Suzuki memang baru menemukan feel-nya itu di kemarin di Argentina karena berurutan ya finishnya Rins dan Mir juga di depan. Ya. Oke. Tapi kalau saya melihatnya mungkin ada kemungkinan bahwa salah satu dari mereka akan bisa berbuat banyak di Amerika kayak. Karena kalau saya melihatnya kan di 2 balapan terakhir tuh yang Indonesia sama Argentina tuh kondisinya agak gimana ya dibilangnya? Ruwet. Situasinya kayak ya ruwet, tidak biasa. Kayak yang pertama di Indonesia itu banyak yang dipakai bukan ban musim ini kan, karena memang waktu dicoba di tes musim ternyata gampang aus karena temperatur yang panas kan, dan karena jarak yang cuma sebulan antara tes dan balapan, makanya Michelin yang jadi pemasok ban MotoGP akhirnya pakai spesifikasi lama yang terakhir dipakai di Thailand tahun 2018, dan di Argentina juga sama karena 2 tahun terakhir nggak balapan, akhirnya spek 2019 yang sedikit dimodifikasi agar ya sesuai dengan musim ini. Dan di Argentina kemarin jangan lupa juga balapannya cuma, maksudnya akhirkan lombanya cuma 2 hari ya kan, bisa 3 hari karena keterlambatan logistik. Tapi ya mungkin di Amerika sini saya melihatnya kondisinya mungkin akan ya mungkin apa yang kita lihat di tes musim dan balapan pertama mungkin akan jauh beda dengan apa yang akan terjadi di Amerika, karena soal ban kemarin udah balapan lagi di Amerika, dan mungkin ada pembaruan yang begini terus. Dan soal mungkin yang salah satu yang berita kejutan lain yang soal kembalinya si penguasa kota ini, si penguasa aplikasi Marc Marquez ini, kayak nggak ada yang mengira kan, tiba-tiba dikiranya kan kemarin kalau nggak salah sampai akhir bulan absen, tahu-tahu Marc Marquez latihan motor besok kemarin Selasa, terus kayak kabunya Marc Marquez kembali tampil lagi di MotoGP Amerika. Jadi dia udah menang berapa kali ya? Karena kalau nggak salah cuma gagal sekali waktu 2019. Terus Mas Fatul gimana melihatnya ini soal apakah Marc Marquez besok menang lagi, auto win lagi, dan pembalapannya cuma berhenti lagi gimana? Mungkin akan ada sekitar jutaan lagi kayak di 2020. Ini kayak shock terapi hari ini ya. Maksudnya kemarin diprediksi akan absen lama, tahu-tahu tadi pagi sudah dapat lampu hijau dari tim medisnya kalau bisa mengaspal di Chota, dan update terbaru dia baru OTW ke sana. Ini sangat mengejutkan sekali sih, apalagi akan membalap di Chota yang notabene Marc Marquez belum terkalahkan di sana kecuali tragedi 2019 ya. Waktu crash itu pun crashnya waktu dia masih memimpin. Udah jauh sama Marquez. Iya.
Dan kalau soal peluang Marc Marquez juara lagi di Cota musim ini, saya nggak tahu nih, kayaknya agak berat bagi Marc Marquez. Dia mungkin juga akan tampil lebih hati-hati lagi, nggak ngotot kayak waktu di Mandalika. Toh dia juga nggak ingin kejadian yang sama terulang lagi di sirkuit favoritnya ini. Jadi ya berat sekali untuk menang. Dan mungkin ada juara baru juga di Cota musim ini. Itu sih. Oke, prediksi yang bagus. Analisis yang cukup menarik dari Mas Agung. Mas Agung gimana? Iya benar, Marquez ini sudah 7 kali ya juara di Cota ini. Cuman 2019 aja dia gagal karena crash. Menurut saya mungkin emang Marquez ini di balapan, walaupun turun balapan nanti di akhir pekan, cukup sulit ya untuk menang lagi, karena dia pasti akan hati-hati seperti apa yang dia lakukan di pertama kali debutnya di Portugal musim 2021 kemarin. Dia lebih hati-hati karena cederanya ini, masalah diplopianya ini cukup mengerikan juga, karena dia harus berhati-hati, tidak boleh jatuh ataupun terbentur keras. Itu juga bakal membahayakan karirnya di MotoGP. Itu jadi pada balapan nanti ini bisa kesempatan lah dari pabrikan-pabrikan lain yang belum merasakan kemenangan di Cota ini. Mungkin bisa dari Ducati mungkin. Kalau saya sendiri juga sebenarnya dengan begitu yakin apakah Marquez bisa menang. Saya pertama, selain cedera, dan dia kemarin kan sempat kan ini motor Honda juga mengalami perubahan yang cukup besar ya, dan kayaknya Marquez belum bisa kayak belum menyatu banget sama motornya ini. Dan jadi mungkin akan lebih jadi masalah yang lebih besar daripada soal cedera di Kopia itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan mungkin untuk prediksi podium, saya cukup percaya diri bilang Marquez mungkin finish 3 besar, tapi kalau setelah kemenangan, nah ya, agak ya mungkin lah bisa, mungkin enggak. Tapi kalau saya melihatnya mungkin podium besok ini Marc Marquez ini salah satunya. Yang nomor 2 mungkin dari Ducati yang kemarin yang mulai bagus ini ya. Kemarin ada juga Martin, terus ada Bagnaia yang mungkin kalau dia dari catatan sebelumnya yang Bagnaia dapat pole dan finish ketiga, mungkin Bagnaia yang akan di podium juga. Dan mungkin satu lagi kalau saya melihatnya mungkin Suzuki mungkin ya, yang di dasar mesin cukup bagus. Dan mungkin ini karena kondisi yang bisa dibilang normal lagi, mungkin bisa antara Alexin atau Joan Mir yang mungkin bisa naik ke podium. Kalau Mas Agung sama Mas Fahru, prediksi untuk balapan besok gimana? Susah ya. Saya sih pengennya Bagnaia sih dapat podium atau bahkan mungkin menang. Tapi kemarin waktu di Argentina di FP2 kayaknya dia frustrasi ya, sempat melambatkan motornya, lalu diprotes. Ya untuk mungkin Bagnaia bisa sih untuk menang atau berdiri di podium. Lalu ada Jorge Martin mungkin yang lagi on fire. Dia 3 balapan pertama start di grid depan, walaupun yang 2 hasilnya zong. Lalu yang terakhir KTM kali. Oh ya, KTM. Oliveira ya. Oliveira atau Binder, itu sih. Oke. Mas Fahru gimana? Jagoin Aprilia lagi nggak? Berat nih kalau Aprilia nih soalnya di banyak lintasan panjangnya gini. Oke. Saya pinginnya sih Ducati nih. Dua Ducati bisa naik podium. Seharusnya sih Bagnaia nih harusnya bisa naik podium lah minimal untuk kepercayaan dirinya di awal musim ini. Karena di 3 balapan ini disebut ya kurang inilah, masih kurang gacor. Terus di 1-2 Bagnaia sama Martin, yang ketiga bisa Alex Rins yang juga lagi bagus nih. Oke, ini yang agak mengejutkan, nggak ada yang jagoin Yamaha ini ya. Karena emang kalau saya lihatnya dari kayak musim ini kayak kurang banget, kecuali di Mandalika ya waktu ya, itu juga balapannya hujan kan, jadi mungkin ada faktor luck di situ ya enggak. Dan faktor karena desain lintasan juga di Mandalika nggak banyak lintasan lurus yang panjang gitu. Kan di Argentina sebenarnya juga mengalir juga, tapi ada lintasan lurus yang panjang 1 kilometer lebih itu, dan itu kemarin kayaknya kesusahan di situ. Dan di kota sendiri juga ada lintasan lurus yang panjang juga ini. Dan mungkin kalau itu yang membuat saya agak ragu dengan Yamaha kan, dengan masalah lamanya ini. Kalau Mas Agus sama Mas Agus gimana melihat peluang Quartararo yang sangat bermain dan Yamaha? Yamaha
di Cota ya, mereka mungkin bisa memanfaatkan sektor satu sih, karena habis dari tikungan pertama yang belokan tajam itu ada fast changing direction yang banyak sekali, dan mereka mungkin bisa memaksimalkan di situ sampai keluar masuk ke sektor 2. Jadi ya dua sektor lainnya mungkin agak berat karena ada banyak trek lurus sih, tapi ya kalau untuk beberapa area mungkin di sektor 1 Yamaha sih yang unggul, karena habis dari tikungan pertama itu kan ada fast changing direction ke tikungan ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan lagi sampai ke tikungan lagi. Itu Morbidelli atau Fabio Quartararo ini bisa memaksimalkan di situ sih. Itu sih. Berat kayaknya. Ya tapi belum tahu juga. Ya gimana Mas Farid? 3 besar mungkin nggak buat Yamaha besok? 3 besar berat nih kalau untuk Quartararo, walaupun di musim kemarin dia bisa podium kedua ya, tapi kan Iya, podium kedua. musim ini tentunya berbeda. Di balapan lintasan kering di Qatar sama Argentina, Quartararo itu selalu ya kedodoran di trek lurusnya, apalagi Iya. di Qatar udah finish udah di posisi 8 ditikung sama Zarco. Ya itu jadi PR besar sih bagi pabrikan Yamaha, itu harusnya di Cota ini terlihat apakah dia bisa memperbaiki itu ataupun ya malah kelihatan lagi kekurangannya Yamaha. Ini jadi ujian sendiri lah bagi Quartararo di Cota. Ya. Oke, siap. Jadi ya demikian video kali ini soal preview MotoGP Amerika. Mungkin Bola Sporter punya pendapat sendiri soal siapa yang akan menang atau siapa yang akan finish podium besok, bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau Bola Sporter suka. Kalau nggak suka ya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan baca berita olahraga dan MotoGP di bolasport.com. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam harga ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.